yang kita sudah script yang sudah kita modifikasi tadi sebelumnya. Nah, kita coba masukkan di sini. Kita coba masukkan di sini. Ah, ah, jadi ini kan script. Sebentar, ini saya coba copy. Saya coba copy. Terus saya paste. Ah, saya coba langsung saja di sini script. Ah, saya tulis di sini. Saya uji coba dulu dari komputer saya ya, sebelum saya kirimkan ke target nanti. Script eh, var var cookie value. Ah, jadi saya bikin variabel namanya cookie value. Nah, yang mau saya ambil dari cookie value itu apa? Yang mau saya simpan ke dalam variabel cookie value itu apa? Dokumen dot cookie. Nah, ini yang mau kita ambil eh, dokumen cookie-nya. Ya. Nah, kemudian ini variabel untuk mengecoh saja ini variabel pengecoh saja sebenarnya supaya kita anggap ini sebagai image. Var image sama dengan new image. Ya, new image. Ada fungsi image. Kita bikin fungsi image. Tapi inti dari fungsi image ini sebenarnya yang mau kita ambil itu adalah image source-nya, fungsi image source-nya ya. Ya. Di sini ada fungsi image source. Ah, di dalam fungsi image source-nya ini yang kita masukkan suatu eh, script untuk melakukan pengiriman informasi. Nah, jadi kan ini server saya. Ini kan server saya yang saya listening tadi kan. Saya kan listening di port 8000 ya. Nah, ini saya listening di port 8000 untuk adanya koneksi masuk. Kemudian 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 kita ambil apa? Kita ambil variabel cookie ya. Jadi yang mau diambil itu adalah variabel cookie, parameternya cookie ya, cookie. Ah, sama dengan ini artinya base to ASCII ya. Jadi nanti cookie-nya itu dikirimkan ke dalam base 64 ya. Dikirimkan dalam bentuk base 64 uh, plus plus B to A, base to ASCII, kemudian kita ambil dokumen dot cookie. Dokumen dot cookie. Ah, terus kemudian terakhir kita tutup tagnya. Tag tutup, tutup tag. Ah, di sini parameternya di sini tutup. Ah, karena nanti sessionnya ada di sini nih. Sessionnya ada di sini. Sessionnya ada di sini. Terus kita tutup pakai tag script. Kita tutup pakai tag script. Gini. Gini. Jadi ini pilotnya kita nih. Pilotnya. Jadi dari yang bentuk sederhana tadi, script alert XSS. Bentuk sederhananya kan seperti ini tadi ya. Ini saya ini saya nggak perlu ini ada nggak perlu ada titik koma. Oh ada, bolehlah. Jadi di sini saya kembangkan jadi ini. Saya kembangkan jadi seperti ini kan. Script alert dokumen cookie. Ah, terus saya kembangkan lagi. Ini ini kan untuk ngambil cookie kan, tapi untuk ngambil cookie di lokal komputer, di dalam lokal komputer. Nah, saya kembangkan lagi seperti ini. Ini artinya apa? Ini script untuk ngambil cookie, script untuk ngambil cookie
Terus dikirim kemana? Dikirim ke sini. Ah, ini port 8.000. Dalam hal ini adalah dalam hal ini adalah IP dari attacker, IP dari hacker ya. Ini IP hacker. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah dokumen cookie. Dokumen cookie yang sudah di encode ke dalam base 64. Nah, ini kalau saya coba eksekusi gimana? Ini terrender apa enggak ini? Ini terrender apa enggak? Kita coba dulu di sini. Kita coba dulu di sini. Coba. Ketika ini saya listening dulu ya. Ini kan masih posisi listening ya. Ini masih posisi listening untuk adanya koneksi masuk. Nah, ketika saya coba eksekusi, saya coba eksekusi. Ketika saya submit, set, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ini tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Coba kita lihat. Ini. Coba lihat ini. Ini apa ini? Ini cookie, ini cookie, ini variabel cookie, dan ini value-nya. Coba lihat. Ini. Ini value-nya. Ini value-nya. Ini isinya session. Ini isinya session. Ini isinya session. Saya coba encode ya. Saya coba encode. Ah, echo, paste, base 64 di kode. Lihat ya. Ini isinya session. Isinya session. Isinya session dari siapa? Dari targetnya kita nanti. Jadi dia dikirimkan bukan dalam bentuk seperti ini. Kalau dikirim dalam bentuk seperti ini kan sistem curiga. Tapi kalau kita encode, ya, kalau kita encode dia seolah-olah ini adalah suatu value random, ini kan lewat dia nanti. Tapi kalau kita kirim seperti ini, server pasti curiga. Ada apa ini? Ada session dikirim dari keluar. Itu. Makanya kita encode dia ke base 64. Jadi tujuannya untuk mengakali sistem gitu. Bahwa yang kita kirim ini cuma random value. Padahal ini adalah session. Nah ini coba lihat. Ini trender ini lihat-lihat. Ini trender. Ini trender ini. Ini trender di bagian atas. Ini trender. Ini yang saya bilang tadi di reflect. Direfleksikan. Jadi apa yang kita input di form input itu terefleksi ke URL. Jadi ini jadi pilotnya kita nih. Ini jadi pilot kita. Ini. Ini jadi pilot. Ini jadi pilot kita. Jadi semua user yang mengeksekusi link ini itu sessionnya nanti akan langsung terkirim. Sessionnya nanti akan langsung terkirim ke hacker. Jadi kalau saya posisi listening lagi di sini, sebentar. Coba saya lihat kan ya. Jadi saya kalau posisi listening lagi, Python 3. Ah, ini saya buka di new tab ini. Ini saya buka di new tab. Saya buka di tab baru di sini. Saya paste di sini. Saya buat di new tab. Saya paste di sini. Coba lihat. Ketika saya enter, set. Saya enter. Ah, eh, Ketika saya enter di sini di new tab, coba. Ini saya enter. Enter. Lihat. Tuh tereksekusi ya. Terrender ya. Terrender. Padahal ini beda tab, tapi tetap terrender. Coba kita lihat. Ini. Sessionnya masuk. Berarti makanya kadang XSS ini kita kombinasi dengan XSS ini kita kombinasi dengan social engineering. Jadi kita bisa ngumpulin ini. Kita bisa kumpulkan email dari pengguna aplikasi, terus kita kirim link phishing gitu.
Seolah-olah ini ada email, eh, terus kita lampirkan link ini. Ketika dia klik link ini dan kebetulan dia sedang dalam posisi login di aplikasi, maka sessionnya bisa kita ambil. Ah, jadi targetnya di sini adalah Windows yang saya gunakan. Ah, jadi targetnya di sini saya Windows ini, saya Windows. Ah, anggaplah saya lagi ngakses aplikasi yang sama, ngakses aplikasi yang sama sama yang dibuat sama si hacker kan. Ah, ini kan ilustrasinya seperti ini ya. Dia kan udah injek, terus saya masuk. Dia udah injek, terus admin masuk ke dalam aplikasi tadi. Ah, ini kan saya masuk sebagai admin ya, admin password. Ah, kemudian ini kan admin, ya lihat coba lihat ini admin hide ya. Kemudian saya tidak sengaja melakukan klik. Saya tidak sengaja melakukan klik terhadap link ini. Ah, saya tidak sengaja ngeklik. Anggaplah saya terkecoh gitu melalui email atau melalui apa. Saya klik. Ketika saya klik, saya enter set. Apa yang terjadi? Oh ini sorry, ini kita harus sama-sama ini ya. Saya ini turun, saya downgrade dulu ya, ke ke level low. Biar tidak pakai validasi ya. Kalau pakai validasi ada lagi caranya itu. Ini kan posisi low, admin low ya. Ah, saya coba di mana tadi di saya coba render ulang. Ini saya paste di sini. Ketika saya enter set, apa yang terjadi? Nah, ini hello, hello. Jadi tidak terjadi apa-apa. Kita enggak, wah ini ada apa ya? Kok enggak terjadi apa-apa? Padahal kita enggak sadar. Padahal di sini kita enggak sadar. Ah, session kita sudah masuk. Ah, coba lihat, beda ya. Beda sessionnya yang di atas sama yang di bawah beda. Beda. Ini. Ternyata kita sudah masuk. Jadi ini kalau saya copy, coba lihat. Ini saya copy. Ini saya exit. Ini saya copy. Sessionnya saya copy. Saya di code echo. Saya echo. Paste. Ini apa tadi? Grab. Sorry. Base 64 di kode. Ada. Set. Keluar. Ah, jadi kenapa ini tadi tidak tidak tereksekusi? Kenapa ini tidak tereksekusi di level high? Kenapa? Karena di sini dia sudah menerapkan validasi. Makanya ketika kita kirim, skrip tadi tidak tereksekusi. Karena di sini sudah ada validasi. Coba lihat. Nah, ini. Jadi kalau di level high saya coba copy paste, tidak akan tereksekusi. Situ kenapa? Coba lihat. Karena dia sudah menerapkan HTML spesial karakter. Makanya tadi tidak terrender. Tapi kalau di level low sama di level medium itu masih memungkinkan untuk kita bypass itu. Ada caranya. Ah, ah, jadi coba lihat. Ini kita sudah dapat ini. Berarti yang dilakukan sekarang sama hacker apa? Yang dilakukan hacker saya pakai sessionnya. Yang dilakukan sama si hacker apa? Saya pakai sessionnya. Saya pakai session yang sudah saya curi dari target. Ketika saya inspect, saya inspect, saya inspect, saya masuk ke ini. Ini. Dia loading dulu. Saya masuk ke session, terus sessionnya saya timpa. Sessionnya saya timpa dengan session yang sudah saya dapatkan dari target. Ini. Kita masuk ke storage, storage, storage. Bentar, storage. Ah, dia loading dulu. Lihat, lihat di sini. Ini. Ini kan session saya ya. Ini session saya sebelumnya. Ini session saya sebelumnya. Session saya ganti, saya copy, saya blok dulu, saya ganti dengan
Saya ganti dengan session yang saya sudah dapatkan tadi. Ah, ini. Ah, ini. Ah, ini saya ganti. Saya copy paste. Ketika saya enter, set. Saya udah pakai sessionnya si admin. Saya sudah pakai sessionnya admin. Ah, kemudian di sini saya refresh. Di sini saya refresh. Sebentar. Di sessionnya, oh sorry. Sessionnya sudah saya, ini saya ganti URL-nya. Saya kembali lagi ke halaman DVWA. Enter. Ah, oh, sebentar. Ah, eh, sebentar. Storage. Oh, sebentar. Storage, storage, cookie. Oh, ini ya. Sessionnya habis sebentar. Oke, belum. Oh, ini sorry. Sessionnya salah. Ini saya paste ini. Apa? Seharusnya ini enggak perlu ini nih. Ini. PHP session ID-nya enggak perlu. PHP session ID-nya enggak perlu. Langsung seperti ini aja. Enter. Ah. Jadi ini enggak perlu diambil ininya. Ini enggak perlu diambil ini. PHP session ID-nya enggak perlu diambil. Dari sini aja. Dari satu sampai di sini. Sekarang saya coba masuk lagi. Coba. Coba kita lihat. Ya, coba lihat. Saya masuk sebagai admin. Sekarang saya masuk sebagai admin. Sekarang saya masuk sebagai admin ini. Nah, ini. Sessionnya udah berhasil kita ambil. Saya kan tadi sebagai user Pablo di sini ya. Saya sebagai user Pablo. Karena sessionnya saya sudah ambil, sekarang saya upgrade. Sekarang saya upgrade jadi sekarang saya upgrade jadi super user sebagai administrator. Nah, gara-gara ini tadi, gara-gara ini. Gara-gara ada input di mana saya bisa menanamkan script gitu. Nah, jadi ini kita tinggal kirim ini. Ini bisa saya kirim ke sembarang orang ini. Ketika dia sedang terautentikasi, semua semua user yang mengklik link ini nanti akan mengirimkan session ke hacker. Makanya kadang hacker kalau dia sudah berhasil masuk, sudah berhasil ambil sessionnya si target, dia langsung ganti password. Jadi makanya jangan heran, loh saya ini kok nggak pernah ganti password, tiba-tiba saya nggak bisa masuk ke aplikasi. Oh hati-hati, bisa jadi session Anda sudah dicuri dan akun Anda sudah di take over. Nah, akun Anda sudah di take over itu. Nah, misalkan kalau yang level, ah, jadi kalau kita lihat XSS ya, kalau yang level medium gimana? Medium. Kalau yang medium ya dia udah, kalau yang level medium sebentar, XSS ya. Kalau yang level medium dia sudah menerapkan validasi. Nah, dia sudah menerapkan validasi, tapi validasinya validasi yang kentang. Kenapa? Karena dia cuma mereplace. Nah, kalau seperti ini tidak akan tereksekusi script saya. Ini tidak akan tereksekusi script saya kalau seperti ini. Kalau seperti ini kan admin medium ya.
Nah, kalau seperti ini kan tidak akan tereksekusi itu script saya tidak akan tereksekusi. Coba. Nah, ini ya. Ini pilot tadi ya, pilotnya. Kenapa? Kenapa tidak tereksekusi? Karena dia akan mereplace ketika saya enter, tak. Ah, itu tidak tereksekusi. Kenapa tidak tereksekusi? Karena kan di sini ada script seperti ini. Nah, string replace. Ah, jadi dia mereplace semua kata-kata yang mengandung script. Ah, tapi ini bisa saya kali nih. Bisa saya kali. Caranya gimana? Saya bikin seperti ini. Saya bikin seperti ini. Ah, gini kan? Ini kan? Ah, ini. Ini kan seperti ini. Kalau seperti ini kan dia tidak akan terrender ya. Kalau seperti ini dia tidak akan terrender. Kenapa? Karena ada kata script di sini. Jadi dia kena ini, kena. Ini kena. Makanya ini script tidak dieksekusi secara utuh karena script yang di awal tereksekusi. Nah, saya bisa kali. Jadi aktivitas hacking itu aktivitas ngakalin sistem. Saya seperti ini. Coba lihat ini. SCR IPT-nya ada di sini. Kenapa saya simpan di sini? Kenapa? Karena ketika di replace string ketika dia kena fungsi string replace kan ini terhapus ya. Ketika terhapus kembalinya seperti ini. Kembalinya ke script lagi. Gitu. Jadi saya kali seperti ini. Ini saya kali. Coba kita eksekusi. Saya listening dulu di sini. Saya listening dulu. Ini saya listening lagi nih. Saya listening. Ketika saya paste, coba lihat. Ini kan, terreplace ini. Ini kan terreplace, ya, terreplace. Dihapus ini. Script ini dihapus, tapi saya gabungkan lagi dengan script yang ada di belakangnya dan di depannya. Ketika saya submit, tuh terrender kan? Terrender di atas, coba lihat. Ini, terrender di atas. Coba kita cek di sessionnya. Masuk lagi, masuk lagi tuh. Jadi ini bolong ini, bolong. Ini bolong ini. Sekalipun menerapkan validasi, tapi menerapkan dia sudah menerapkan validasi, tapi validasinya validasi yang tanggung gitu, tidak setengah-setengah gitu. Tidak optimal. Nah, ini kalau yang di level high, yang di level high dia sudah cukup kuat. Karena dia itu dia bukan ini, dia bukan mereplace teks JavaScript, tapi semua karakter-karakter unik itu dibikin jadi string. Ini kalau seperti ini udah agak susah. Kalau di level high, ketika saya paste masih menggunakan tag yang sama, nah, saya akali, saya akali, nggak bisa, nggak terrender nih, nggak terrender sama dia. Karena ada tag-tag seperti ini. Ini ini dijadikan string sama dia, makanya ini udah tereksekusi. Ini. Ah, jadi makanya ini hati-hati. Jadi kita sudah dapat pilot. Ini pilotnya kita. Jadi target, semua target yang mengklik link ini itu langsung apa? Langsung terambil sessionnya. Ah, jadi ini makanya yang terjadi ah, di Facebook ya. Wah, ini banyak. Bahkan selevel Facebook pun pernah kena XSS. Jadi Anda mungkin pernah klik video atau klik thumbnail di status. Ya, jadi tiba-tiba muncul status Facebook berisi suatu gambar porno atau apa. Kita klik tak, tiba-tiba kita langsung keluar dari akun Facebook. Itu hati-hati. Bisa jadi session Anda ketika klik session Anda langsung diambil, langsung dipakai sama hacker, Anda tiba-tiba langsung log off.
Jadi ketika dia langsung dia dia pakai si hacker pakai session kita, kita nggak langsung keluar, nggak. Makanya kadang kalau session sudah diambil, kita harus segera ganti password. Karena kalau karena kalau tidak ganti password, si hacker pakai session kita, dia yang ganti password selesai, kita langsung keluar dari aplikasi. Nah, jadi kalau pernah lihat-lihat ada dulu ya insiden Instagram, Facebook, bahkan selevel Facebook pun pernah kena cross-site scripting. Tapi cross-site scriptingnya itu yang store ya, store XSS karena dia berupa status-status. Ada gambar, ternyata di dalam gambar itu ada script XSS. Ketika diklik tak, langsung session kita langsung dikirim ke attacker. Ah, cuman cara investigasinya XSS ini gampang. Cara investigasinya XSS ini mudah. Kenapa? Karena kan dia terrefleks ya. Nah, ini yang saya katakan kemarin bedanya antara metode get dengan post. Kalau get dia karena dia trender, nah, ini karena dia trender, maka kita bisa lihat di apa celoknya history. Saya coba remote dulu ke server target gitu ya. History grab SSH. Nah, investigasinya gimana? Investigasinya mudah. Kita pakai cara kemarin. Investigasinya mudah. Jadi bayangkan misalkan kalau link tadi itu isinya malware. Bayangkan kalau isinya itu malware gitu. Apa yang terjadi? Langsung terencode semua, terenkrip semua, aku punya data. Apa tadi? Sorry, di ini ya, lock ya, parlock ya, sorry. Apa? Eh, akses lock ya? Oh, apa C2? Ah, ini ya. Ini langsung ketemu dia. Ini langsung ketemu. Jadi mudahnya kita filter saja begini. Cut akses lock. Jadi mudah cara ngeceknya mudah. Grab yang mengandung kata kunci script, mengandung kata kunci script. Eh, oh ini kan udah di encode ya. Ini udah di encode. Kalau di encode itu biasa persen ini nih, persen 3C. Ya, yang mengandung kata persen 3C. Persen 3C kalau di encode kan ini. Ini. Bentuk aslinya seperti ini. Kalau di encode bentuknya seperti ini. Persen 3C. Keluar dia. Nah, ini semua ini. Ini ternyata dia pakai pilotnya seperti ini ketahuan. Walah aduh, ini kok tinggal 9 menit lagi nih, sebentar. Ini keluar ini, keluar. Ini pilotnya, ini yang dipakai hacker. Ah, ini kit- ini kalau kita mau lihat gimana caranya. Ini kita encode saja nih. Ini saya copy. Kita URL dekode, URL dekode, URL decoder. Oh, enggak terbuka ya URL decodernya enggak terbuka. Sebentar. Ini. Udah kelihatan teman-teman. Halo. Ah, URL decoder nih. Ini saya paste nih. Ini, lihat. Keluar dia. Ah, jadi dari bentuk seperti ini
Dari bentuk seperti ini keluar bentuk aslinya seperti ini. Nah, oh ternyata dia pakai gini pilotnya. Nah, ini jadi IOC nih. Jadi evidence barang bukti. Oh, ini IP hacker. Ini IP hacker, ini IP dari server si hacker. Nah, kita bisa lakukan investigasi di sana. Ah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Karena tidak semua jenis serangan hacker itu ditujukan ke server. Kadang jenis serangan seorang hacker itu ditujukan kepada pengguna aplikasi. Baik itu user ataupun administrator. Ah, kalau dia dapatnya yang setara, berarti horizontal eskalasi. Misalkan saya user A, terus akunnya Pak Darmawan selaku user juga. Ah, itu horizontal eskalasi. Tapi ketika saya bisa dapat akun sebagai seorang administrator, berarti saya vertikal eskalasi. Saya naik dari user biasa, naik jadi administrator dengan mengambil cookie atau session dari si korban. Nah, jadi kalau yang reflect tadi, kita sudah punya linknya. Jadi bagaimana caranya agar link ini itu diklik atau makanya kita kadang hati-hati kalau ngeklik link-link sembarang itu hati-hati. Kalau link itu mengandung XSS bahaya, keambil itu. Makanya pembuat aplikasi juga harus hati-hati. Dia menerapkan validasi. Terus ada lagi namanya anti-session hijacking. Nah, itu bisa pakai itu. Jadi di authenticate itu. Jadi autentikasinya dua, kredensial dan session. Kalau ada yang ngambil session kita, terus tidak sesuai dengan kredensial yang kita inputkan di awal, ditolak sama sistem. Nah, cuman banyak yang terjadi programmer cuman validasi dari sisi kredensial. Dia tidak lakukan validasi dengan membandingkan nilai session. Nah, itu susah. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga oleh teman-teman pengembang sistem. Hati-hati. Oke, mungkin sampai situ aja dulu untuk materi kita. Ada pertanyaan? Silakan. Kita masih ada waktu 6 menit ini. Saya sudah notice ke panitia tuh. Saya sudah notice. Selamat pagi, Pak Sul. Ya, ya, silakan Pak. Ya, Untuk validasi selain pakai password orang yang punya admin, apakah ada validasi cara lain? maksudnya gimana Pak? Validasi? Kan tadi orang ada mau ngambil session untuk jadi admin, Ya, betul. ya kan? Ya, ya Nah, ketika betul. script masukkan, dia mau ambil, Ya, betul. itu kan kalau yang punya levelnya baik, security-nya baik, dia akan memvalidasi. Ya, betul. Nah, teknik-teknik validasi itu apa aja kira-kira? Itu aja Te- yang uh, uh, sebenarnya. teknik validasinya bisa dengan mendisable ya. Mendisable tak-tak seperti JavaScript di dalam form input. Oke, yang tadi yang ada Uh, kata script atau apa ya gitu, atau di HTML atau terus tadi HTML special char ya, terus kemudian pakai anti XSS ya. Jadi misalkan ada yang coba ngambil session itu nanti atau sessionnya selalu di generate, bisa juga session itu dibikin dinamis Pak. Jadi maksudnya session itu dibikin dinamis, artinya setiap 10 menit dia ganti, regenerate baru lagi atau tiap 5 oh menit. Ah, jadi ketika session kita dicuri, session kita yang terbaru sudah di generate, jadi yang lama sudah expire. oh oke. Bisa juga seperti itu, bisa juga dengan menerapkan validasi, bisa juga dengan mencocokkan antara session dengan kredensial si user. Ah, itu. Jadi Hmm. kalau bagusnya ya tadi terapkan tiga-tiganya. Sessionnya berubah-berubah terus. Sessionnya jangan session yang statik. Sessionnya yang session session dynamic gitu. Jadi kalau misalkan durasi waktunya 5 menit, dia udah dapat. Tapi durasinya 5 menit kan mepet sekali. Sessionnya keburu habis. Itu pun untuk mengambil sessionnya orang nggak semudah itu. Begitu Pak Oke. Darmawan ya. Terima kasih, Pak Sul. Siap-siap Pak Darmawan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Ada pertanyaan ini.
Jadi bayangkan itu. Jadi bayangkan misalkan ini kan XSS bisa macam-macam, nggak harus apa namanya, nggak harus ngambil session, bisa juga mungkin ngarahkan ke halaman phishing. Atau lebih parah lagi, misalkan kalau dia buat pakai ngedownload malware, itu kan bisa. Jadi ada script yang tereksekusi di dalam perangkat kita, dia akan melakukan download malware dan menjalankan malware tadi sudah. Game over, terencrypt semua data kita dalam komputer. Jadi tinggal pintar-pintar hacker bagaimana dia memodifikasi pilotnya. Ah, jadi ketika sudah urusannya dengan ransom dan lain sebagainya itu parah gitu. Ah, jadi harus bisa menerapkan validasi yang kuat dan bisa dengan SIEM ya, artinya kan kita materi kita nggak sampai ke SIEM ya. Nah, SIEM kan materi yang intermediate atau yang advance gitu. Tapi dengan menerapkan SIEM ketika ada aktivitas misalkan klik tadi itu bisa kita lihat secara real time. Nah, kalau kalau materi kita ini kan log analisis kan investigasinya manual. Nah, kita bisa dengan SIEM install ke seluruh komputer yang kita monitoring. Ketika ada aktivitas mencurigakan, kita bisa langsung lihat itu. Tak, ini ada apa? Tiba-tiba ngedownload file lah itu. Kita bisa lakukan investigasi segera. Tanya lagi, Pak Sul. Ya, Satu, silakan. Ya, apakah Armitage itu bisa dipakai untuk monitoring? Armitage. Jadi Armitage itu seperti Metasploit, Pak. Kalau menurut saya itu seperti Metasploit, seperti vulnerability assessment sih sebenarnya. Vulnerability scanning untuk cari celah sebenarnya. Kalau mau yang monitoring bisa pakai Elasticsearch ya, ILK, Splunk. Splunk, ya, Wazoo. Nah itu. Oke. Karena Nanti, saya lihat di Armitage itu juga ada kayak log-log begitu kan. iya betul. Saya pikir, oh ini apa bisa dipakai juga. Jadi di samping untuk attack kita bisa jadi lihat dari situ juga. Enggak gitu ya. Bisa bisa juga sih sebenarnya tuh. Jadikan Pakai tapi kalau protector aja. untuk monitoring real time-nya ya bisa kita yang inilah yang sudah cukup banyak digunakan ya Wazu. Cuman pakai CM juga, pakai CM juga kalau cara config agentnya juga sembarang, nggak ini ya, loss juga. Artinya Oh. nggak ada jaminan juga kalau kita pakai Wazu lantas semua beres nggak semua. Tergantung kembali ke orang yang ngonfignya gimana. Kalau yang ngonfignya dia bisa ambil informasi sampai sedetail mungkin, nah itu mantap. Makanya kadang Wazu ini butuh keahlian itu tadi log analisis juga untuk konfigurasi CM ini. Jadi Hmm. fundamentalnya ke arah sana itu ya ini log analisis. Karena kan agent nanti kan kita pakai apa? Agent itu kan kita config juga gitu. Agent itu kan kita konfigurasi juga untuk ngambil log A, log B, log C, log D. Terus kita slicing dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau sekalipun pakai SIEM, tapi kalau konfigurasi agentnya apa adanya ya nggak optimal juga gitu. Harus dituning juga. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Pak Sul. Siap-siap. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih semua. Ya, insya Allah kita lanjut nanti di pertemuan minggu depan ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih yang teman-teman yang sudah sempatkan hadir di hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan minggu depan. Saya bisa tutup dan ucap